Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah, NPM 2020-01-001 dari kelas manajemen 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang SDM di era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman, tepatnya pada saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Konsep revolusi industri atau dikenal juga dengan Industri 4.0 diperkenalkan oleh Prof. Klaus Schwab. Kebijakan Industri 4.0 di Jerman tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Kemudian, konsep ini berkembang ke negara-negara lain dengan penyebutan istilah yang beragam. Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu menjadi tak terbatas dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Interaksi manusia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, karena teknologi digital dan internet yang berkembang secara masif menopang hubungan dan pergerakan antara manusia. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi, setiap individu dituntut untuk dapat menggali potensinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Tetapi, akses yang tidak terbatas ini seyogianya disikapi dengan sikap skeptis dan kritis, atau selalu mempertanyakan. Penerimaan begitu saja atas segala yang terjadi di dunia akan menjadikan kita sebagai manusia yang tidak punya kendali atas diri sendiri dan lingkungan. Skill yang dibutuhkan dalam masa revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu mampu menyelesaikan persoalan yang rumit, kemudian mampu berpikir kritis, kemudian mampu bersikap fleksibel dan adaptif, kemudian memiliki kecerdasan emosi, kemudian memiliki daya kreativitas tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu mampu membuat keputusan yang benar dan tepat. Menurut Haryono, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan SDM yang perlu diperhatikan semua pihak, yaitu yang pertama, kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital. Kemudian yang kedua yaitu masalah, kualitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten, dan sesuai kebutuhan industri. Kemudian yang ketiga yaitu masalah industri SDM berkualitas yang masih belum merata. 9 teknologi produksi yang bertransformasi dalam industri 4.0. Yang pertama ada Big Data and Analytics. Analisis berdasarkan kumpulan data besar baru muncul baru-baru ini di dunia manufaktur, yang mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi, dan meningkatkan layanan peralatan. Pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif dari berbagai sumber, misalnya peralatan produksi, perusahaan, dan pelanggan, akan menjadi standar untuk mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Selanjutnya yaitu robot-robot ini lebih otonom, fleksibel, dan kooperatif. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja dengan aman bersama manusia dan belajar dari mereka. Apalagi mereka memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada yang digunakan dalam manufaktur saat ini. Kemudian yang ketiga adalah simulasi, merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Kemudian ada sistem integration, sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem
yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Yang ketiga yaitu internet, merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. Salah satu contoh produk dari teknologi cloud ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Kemudian yang selanjutnya adalah cyber security, sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber. Cyber sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas atau integrity, serta ketersediaan sebuah informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu cloud, sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai server melalui internet. Kemudian yaitu advanced manufacture, yaitu sebuah terobosan baru yang ada di dalam bidang industri manufaktur dan sering dikenal dengan menggunakan printer 3 dimensi. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan perkembangannya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Kemudian selanjutnya yaitu augmented reality, merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya, dunia dimensi, dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Kemudian dampak dari adanya revolusi industri 4.0, yang pertama dampak positif, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Kemudian efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang kemudian selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam bentuk waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Kemudian yaitu peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun penggunaan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama lebih rentan terhadap seragam siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya urbanisasi, di mana peningkatan jumlahnya populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang kemudian yang keempat yaitu berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan mesin yang ada dapat menghasilkan populasi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.